Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang senantiasa kita rasakan, yang dengan segala macam limpahan tersebut kita bisa melakukan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Selawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk manifestasi, sebagai bentuk pembuktian kita akan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah maraknya kehidupan bermedia sosial, hadirin sekalian, kita sering menyaksikan narasi-narasi, cerita-cerita yang mengungkapkan katanya tanda-tanda akhirat, tanda-tanda kiamat telah dekat, yang membangkitkan semangat kita untuk melawan kezaliman, yang membangkitkan semangat kita untuk melawan penindasan, membangkitkan semangat kita untuk melawan penjajahan terhadap Islam. Sejatinya hadirin sekalian, narasi-narasi itu tidaklah salah. Namun hadirin sekalian, ada hal yang kita lalaikan, ada hal yang kita lupakan. Apa itu? Kita lupa bagaimana dulu Islam itu mengalami kejayaan pada masa Rasul, pada masa Khalifah, pada masa dinasti, hadirin sekalian. Kita lupakan itu. Kita hanya bernarasi, ayo Islam bangkit, Islam harus bersatu, Islam harus kokoh, Islam tidak boleh berpecah-pecah. Kita hanya bercerita pada media sosial, kita hanya bernarasi di media sosial, tapi kita melupakan apa faktor-faktor penting untuk membangkitkan Islam itu sendiri, untuk mencapai kejayaan Islam itu sendiri, hadirin sekalian. Kita juga menafikan, kita tidak pernah mau belajar bagaimana sebuah negara adidaya itu bisa menguasai dunia. Kita tak pernah berbicara, kita tak pernah berpikir bagaimana Cina menggenggam ekonomi dunia,
Bagaimana Cina akan menggeser posisi Amerika sebagai negara dikdaya sekalian. Kita cuma bernarasi. Antipati kita kepada Cina itu menyebabkan kita tidak mau belajar kepada Cina. Bagaimana mereka membangun peradaban ekonominya, kita nggak mau belajar hadirin sekalian. Kita nggak mau menengok mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini hadirin sekalian, mari kita coba mengupas. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita bangun ketika kita ingin melihat Islam itu kokoh. Ketika kita ingin melihat Islam yang kita banggakan ini, yang kita cintai ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi hadirin sekalian. Sehingga apa? Kita bukan cuma bernarasi, kita nggak cuma bercerita hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin sekalian, ketika kita ingin melihat Islam ini jaya, yang harus kita bangun yang pertama adalah bagaimana Rasul menegakkan Islam di kota Mekah. Yang dibangun adalah akidah umatnya. Kita baca dari Rasul, bagaimana Rasul membangun Islam di kota Mekah. Yang dibangun itu akidah umatnya, iman tauhid umatnya yang dibangun. Nah, artinya hadirin sekalian, kita harus bangun akidah umat Islam yang kokoh, iman umat Islam yang kokoh, tauhid umat Islam yang kokoh. Mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam memberikan contoh kepada kita bahwa ketika itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menegakkannya, kita harus melaksanakannya. Ini kan bentuk manifestasi daripada akidah kita yang kokoh, iman kita yang kuat. Bilal bin Rabah mengajarkan kita bagaimana menghadapi kekuasaan. Walaupun di hadapan dia ada siksaan yang maha berat, tapi karena itu mempertaruhkan iman, mempertaruhkan akidah, dia tetap mendahulukan akidahnya hadirin sekalian daripada kekuasaan. Dia gak takut berhadapan dengan kekuasaan. Kenapa? Dia punya akidah yang kokoh. Ini hadirin sekalian, yang pertama yang harus kita bangun fondasi akidah kita. Kita berteriak-teriak, ayo gerakan subuh berjamaah, ayo sholat berjamaah. Kita hanya berteriak hadirin sekalian, tapi kita nggak membangun fondasi akidah di keluarga kita hadirin sekalian. Kita nggak pernah membawa keluarga kita untuk sholat subuh berjamaah. Kita enggan membangunkan anak kita untuk sholat subuh berjamaah. Apakah itu hadirin sekalian yang diharapkan dari sebuah narasi kebangkitan Islam itu? Maka hadirin sekalian sedang jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah mari kita bangun fondasi akidah di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kenapa? Fondasi akidah merupakan modal pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu la khairun wa laisa zalika li ahadin lil mu'min." Rasul mengatakan, menakjubkan sekali kata Rasul, urusan orang yang beriman, sesungguhnya semua urusan baik bagi orang yang beriman, dan tidak ada yang demikian itu selain pada orang yang beriman. In asobathu syarrun sakaro fakana khairun. Orang yang beriman itu kata Rasul, kalau dia diberikan nikmat, dia akan bersyukur. Itu orang yang beriman. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur, dia gak kufur, dia gak lupa sama Tuhannya. Wa in asobathu syarrun sabarat fakana khairun lah. Dan ketika dia diberikan kesulitan, dia bersabar, dan itu lebih baik bagi dirinya. Kita lihat dari sekalian, bagaimana kehidupan individu kita ketika kita dihimpit oleh berbagai macam kesulitan kehidupan. Ingatkah kita sama Allah?
Banyak narasi yang mengatakan ketika namanya sedekah itu nggak mesti nunggu lapang. Sedekahlah supaya kita lapang rezekinya. Itu narasi kejumpaian sekalian. Apakah kita laksanakan? Untuk melaksanakan narasi itu dari sekalian itu membutuhkan iman. Kalau tidak ada iman yang kokoh, tidak mungkin kita laksanakan itu. Itu yang pertama dari sekalian. Nah, yang kedua dari sekalian, yang kita harus bangun ketika kita ingin melihat Islam ini berjaya adalah membangun akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Seorang ulama Mesir yang wafat pada tahun 1932 bernama Sauti B. Dia mengatakan innamal umamul akhlak ma baqiyat wa in humuzabat akhlaquhum zahabu. Beliau mengatakan suatu bangsa akan kekal, suatu bangsa itu akan jaya ketika mereka memiliki akhlak yang mulia. Bila akhlaknya hilang, ketika akhlaknya hilang, maka hilanglah umat itu. Artinya dari sekalian, ketika kita ingin melihat Islam ini jaya, Islam ini bangkit, Islam ini memiliki kekuatan di mata dunia, kita harus punya akhlak yang baik. Bukan saling menggosip di media sosial, bukan lagi saling tidak open hadirin sekalian, bukan. Tapi kita memiliki akhlak yang baik, tatanan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua hadirin sekalian. Jadi yang pertama yang harus kita bangun akidah yang kokoh hadirin sekalian. Yang kedua kita bangun adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu dua syarat utama ketika kita ingin melihat Islam itu bangkit. Yang ketiga hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lihat ketika kita ingin melihat Islam dibangkit adalah kekuatan ilmu. Yuk kita coba belajar bagaimana Cina mengalahkan Jepang dalam hal teknologi. Jepang mengeluarkan HP A, Cina mengeluarkan HP D. Begitu juga ketika Jepang mengeluarkan A, B, C, D, Cina juga mengeluarkan D, E, F, G. Dia nggak mau kalah. Kenapa? Mereka memiliki kekuatan ilmu. Nah, orang kita kan jarang yang mau belajar dari sekalian. Coba kita lihat berapa pembagian mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Kuala. Ketika ada kuota 100%, berapa persen anak Aceh bisa kuliah di sini? Kan hanya sekitar 30% hadirin sekalian. Lainnya diisi oleh orang-orang yang bukan dari Aceh. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan orang Aceh itu rendah. Kita lihat hadirin sekalian, Universitas Samudra yang ada di Langsa itu bertaburan orang-orang Islam sekarang. Kenapa? Mereka berkompetisi di tempat kita dan kita enggan berkompetisi di situ. Akhirnya apa? Terjadi pergeseran akidah, pergeseran akhlak dari sekalian, dan pergeseran ilmu pengetahuan. Dan kita hanya sibuk bernarasi kebangkitan Islam. Ini yang kita sesalkan dari sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Allah mengatakan, hai umat manusia, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya hadirin sekalian, kita harus memiliki ilmu dalam setiap disiplin bidang keahlian. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita akan bisa mengejar ketertinggalan kita. Belajar ya dari Kaisar Jepang. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, Kaisar cuma nanya satu hadirin sekalian,
Lah ketika kita ditimpa oleh tsunami, apa yang kita tanya? Berapa korban jiwa? Berapa kerugian materi? Kan itu yang kita tanya. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, Kaisar Jepang bertanya cuma satu. Berapa guru yang masih hidup? Kenapa? Karena gurulah yang akan melakukan transfer ilmu pengetahuan. Karena gurulah yang akan membangun Jepang di masa yang akan datang. Gurulah yang akan membangun Islam, hadirin sekalian. Ketika anak kita leskan, les ilmu pengetahuan umum, kita bayar mahal, hadirin sekalian. Tapi ketika anak kita suruh ngaji ke Dayak, kita suruh ngaji majelis taklim, kita bayarnya cukup susah, hadirin sekalian. Kenapa? Kita menganggap ilmu agama itu gratis. Padahal Al-Quran itu merupakan sumber utama ilmu pengetahuan, dan kita malas membayar itu besar-besar pada anak kita, hadirin sekalian. Ini kan fenomena, hadirin sekalian. Dan dengan kondisi seperti itu, kemalasan kita menyekolahkan anak kita di sekolah agama, di sekolah Islam, kita malas membayar mahal sekolah Islam, hadirin sekalian. Kita cuma sibuk bernarasi. Ayo Islam bangkit, Islam harus berjaya melawan negara kezoliman. Ini, hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor yang ketiga, hadirin sekalian. Kita harus bangun kekuatan disiplin ilmu orang Islam. Anak-anak Islam itu harus sekolahkan tinggi-tinggi. Supaya mereka pintar. Kenapa? 20 tahun ke depan mereka yang menggantikan kita. Jangan takut berkompetisi, hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang keempat ketika kita ingin melihat Islam itu bangkit adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, hadirin sekalian. Hadirin, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini adalah kita saling menyalahkan. Kita saling menyalahkan satu sama lain. Oh itu enggak sunnah, oh itu kurang sunnah, oh itu enggak benar itu. Dan kita hanya berkutik, hanya berkutik pada persoalan khilafiyah yang enggak pernah selesai. Tapi kita enggak pernah mau berdiskusi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita nggak pernah diskusi ayat-ayat Al-Quran tentang ekonomi. Kita enggak untuk itu. Akhirnya apa? Ukhuwah Islamiyah kita itu hancur berantakan. Kenapa? Kita nggak pernah mau belajar bagaimana kaum Ansor dan kaum Muhajirin bersatu, hadirin sekalian. Untuk apa? Membangun sebuah kekuatan Islam. Ketika Ansor Muhajirin bertemu, dari sekalian, yang mereka kedepankan adalah ukhuwah Islamiyah. Mereka nggak pernah saling menyalahkan. Oh itu salah, oh itu bid'ah, oh itu gini, oh itu ini. Itu nggak ada, dari sekalian. Mereka nggak pernah seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengedepankan ini? Yuk, sama-sama kita kaji Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran mengatur tentang politik negara. Kita kan tabu, hadirin sekalian. Ketika kajian kita berbicara masalah politik negara, kita tabu. Kita agak sungkan ketika kajian kita Al-Quran berbicara tentang ekonomi. Kita malas, hadirin sekalian. Padahal kan Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, yang hadirin sekalian, yang harus kita bangun. Ukhuwah Islamiyah kita, jangan lagi saling menyalahkan. Ayo kita bangun tali persaudaraan kita yang kokoh, sehingga ketika datang badai yang berbentuk fashion, yang berbentuk film, yang berbentuk produk lain sekalian, yang ingin memporak-porandakan Islam, itu bisa kita bentengin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kelima, hadirin sekalian, ketika kita ingin menjadikan Islam ini sebuah peradaban dunia yang baru, adalah membangun ekonomi Islam.
Jangan lagi kita sibuk lagi berbicara, oh itu riba, oh itu riba. Tapi kita hanya sibuk berbicara, kadang menyalahkan, kamu salah, kamu riba, kamu berdosa, masuk neraka nanti. Tapi kita nggak berpikir solusi apa yang kita berikan sama mereka. Berpikir nggak kalian sekalian? Pernahkah kita berpikir pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar sana, yang membutuhkan kucuran modal segar untuk melanjutkan kehidupan mereka? Pernahkah kita berpikir bagaimana cara supaya mereka itu tidak terlibat pada rentenir diri sekalian? Bisa kita berpikir supaya rentenir itu tidak mendatangi mereka? Kita kan tidak berpikir ke situ. Kita cuma hanya menyalahkan dan menyalahkan terus hati sekalian. Dan kita agak khawatir, agak enggan berbicara bagaimana membangun ekonomi Islam. Dan kita hanya dinabobokan bagaimana kesulitan ekonomi Rasul semasa hidupnya sekalian. Kita hanya dijejalin Rasul itu lebih banyak puasanya ketimbang berbukanya. Kenapa? Kesulitan ekonomi. Tapi kita nggak pernah mengkaji berapa mahal Rasul ketika melamar Siti Khadijah. Kita kan nggak pernah mengkaji itu. Kita kan enggan mengkaji itu. Ada sekitar 11 istri Rasul. Berapa rata-rata mahar yang diberikan Rasul pada istrinya? Kita kan jarang mengkaji itu sekali. Coba bayangkan. Berapa mahar Rasul yang diberikan pada Siti Khadijah? Dalam bentuk unta merah sekali. Ada 50 ekor unta merah yang diberikan Rasul sebagai mahar. Belum lagi dalam bentuk dirham dinar hadirin sekalian. Belum. Kalau kita kalkulasikan satu ekor unta merah itu harga 100 juta saatnya sekalian, dikali 50. Berapa hadirin sekalian mahar Rasul pada Siti Khadijah? Artinya hadirin sekalian, saat itu Rasul memiliki kekuatan ekonomi yang dahsyat. Dan kita kan akan mengkaji itu. Kita hanya dinabobokan, oh Rasul lebih banyak puasa ketimbang berbuka. Itu kan ketika Rasul menghabiskan semua hartanya dalam menghadapi peperangan gitu sekalian. Tapi kan nggak pernah kita berbicara bagaimana Rasul membangun pola kehidupan ekonomi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Makkah Madinah tidak memiliki apa-apa, tapi dia bisa bangkit di Madinah dengan menjadi orang kaya lagi di Madinah. Kita kan nggak pernah mengkaji itu. Seolah-olah dari sekalian kita hanya menutup Al-Quran itu cuma berbicara tentang ibadah, tentang akidah dari sekalian. Padahal Al-Quran itu berbicara tentang semua kehidupan kita. Al-Quran juga berbicara bagaimana membangun ekonomi dari sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari sekalian, sebagai pembelajaran terpenting bagi kita dari sekalian, mari kita hentikan banyak narasi-narasi itu. Janganlah kita terlalu sering men-share narasi-narasi yang seperti itu kalian. Tapi bagaimana kita men-share strategi-strategi membangun ukhuwah Islamiyah, strategi membangun akidah umat Islam, strategi membangun akhlak umat Islam, strategi membangun ukhuwah Islamiyah, strategi membangun ekonomi Islam. Itu adalah sekalian. Agar apa? Agar kita bisa mewujudkan Islam yang memiliki kekuatan dan diperhitungkan bagi umat-umat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan bagi kita semua aja sekalian, sebagai iktibar bagi kita bagaimana kita membangun kebangkitan umat Islam ke depan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.